Cek cek. Oke, malam ini tanggal 20 Agustus ya 2026. Saya habis screening ini untuk beberapa saham. Yang pertama itu HRTA atau Harta Dinat. Kok mirip sama guru saya nih namanya. By the way, saya di sini tuh murid Remorai, jadi muridnya. Kok Hengki itu namanya kan Hengki Adinata. Kok ini mirip ya? Kebetulan banget. By the way, ilmu yang aku Hengki kan dia transaksi analisa ya. Jadi di sini saya mengaplikasikan ilmunya beliau gitu. Nah untuk tools apa aja yang saya pakai? Yang pertama itu ini ya, Neo BDM. Kok nge-lag banget ya? Yang pertama tuh Neo BDM. Di sini tadi saya tuh habis lihat-lihat ini terus nemu Harta tuh apa ya? Kita search aja deh. Harta. Nah di sini saya tuh biasanya ini sebenarnya kalian bisa ubah ya di sini, tapi harus upgrade dulu. Jadi harus yang berbayar nih Neo BDM. Di sini saya yang pertama kasih parameter liquid, pinky, cross, transaksi valuasi hariannya, terus MD 0 ini itu adalah dimana di satu hari itu ada salah satu sekuritas yang akumulasi masif gitu. Jadi ada salah satu sekuritas yang 13%-nya tuh diakumulasi oleh satu sekuritas itu doang gitu. Nah, contohnya di Harta nih. Kita lihat ya. Harta tanggal 20 ya. Tanggal 20 bulan 8 ada akumulasi dari AK sebanyak 19 miliar ya. Duit 19 miliar dengan lotnya itu 82.000. Nah, ini tuh 13% dari keseluruhan apa tadi? Keseluruhan akumulasi hari ini. Seharusnya gitu ya bacanya. Itu terus yang D1 D2 itu sama aja, cuma bedanya tuh D1 ya kemarin kayak D plus min 1, ini min 2 nya 2 hari yang lalu, 3 ini 4. Nah week juga sama nih, jadi dalam satu dalam minggu ini ada bandar yang akumulasi saham ini sebesar 9,2 dan seterusnya. Nah setelah aku cek saham HRTA ini, kita bisa lihat ya di sini di trading view kita bisa lihat spike volume, tapi saya tuh ambilnya tuh dari sini guys ya. Sebenarnya emang agak jauh sih, kalau nggak salah tuh dari sini atau enggak dari sini deh. Kita coba lihat dulu lah dari sini. Apa dari sini karena sesimpel ini resisten awal ya, maksudnya resisten dari awal dia kenaikan kan, dia tuh naik gitu kan, terus di sini dia buat resisten baru nih gara-gara crash MSCI kemarin. Kita pakai garis-garis keramat dulu. Sebenarnya aku Hengki nggak terlalu suka garis-garis, aku juga nggak tahu lah, maksudnya ini tuh pernyataan aku tuh bener apa enggak sesuai sama yang Ko Hengki ajarin. Cuma ya aku katakanlah ambil dari sini dah, tanggal 12 Desember 25, 12 Desember 25 kita pakai ini. Nah di sini tuh cara lihat akumulasinya kalau di broker lain tuh enak guys, contohnya di ini nih. Waduh, saldo gue kelihatan dong, minus.
pakai limit saya guys. Nah, di harta ini kita maksud saya di XL ini ya, di brokernya Stockbit itu kayak gini, enak, ada ininya nih, broker action, jadi big akumulasi atau big distribusi. Nah, cuma kelemahannya di Stockbit, dia kalau terlalu bebel lagi nih, jadi yang kecil-kecil tuh nggak kelihatan, tapi dia plusnya ada grafiknya gitu, dia akumulasi atau distribusi. Nah, cuman ini contoh ya, uh, ini tuh kalau di iPod ini tuh dia akumulasi guys. Kenapa dibilang akumulasi? Karena um, apa ya, broker yang membeli itu lebih sedikit daripada broker yang menjual gitu. Ini kan menjual kan banyak nih. Nah, ibaratnya tuh banyak orang yang lebih lebih sedikit. Jadi orang yang membeli satu saham ini terkonsentrasi guys di beberapa broker aja. Jadi yang jual tuh orang banyak, jual ke terkonsentrasi sama broker-broker ini aja nih, tertentu doang. Itu yang namanya akumulasi. Beda lagi sama yang distribusi. Nanti ada contohnya deh kalau ada salah satu ini contoh kasusnya. Nah, kita pastiin lagi ya kalau mau pakai grafik di sini ya. Kita dari tanggal 12 Desember kan ya tadi. Set. By the way, kayaknya aku bakal ini deh. Nah, anehnya di sini tuh dia distribusi ya. Aneh juga XL. Tapi kalau dilihat dari, nah itu nggak komplit nih guys. Kalau si iPod dia tuh ini ada semua loh. Dia sampai apa tuh, sampai ES doang, sampai ES mana bro, ES oh ini sampai sini doang guys, ini ke bawah tuh nggak ada. Tapi nah inilah nggak sinkronnya antara iPod sama XL, ada perbedaan. Tapi yang saya tahu sih harusnya ini tetap akumulasi ya guys, HRTI ini, dimana dia terkonsentrasi di CC-nya. Nah ini mungkin dulu ya, saya dulu tuh YU yang jadi smart money gedenya. Cuma di sini tuh CC PD YU baru. Kita mau, nah kita bisa tahu CC-nya tuh siapa, yaitu MIT-nya guys. MIT-nya beli-beli terusan kan, menandakan di sini CC-nya menjadi top buyer. PD-nya juga kita bisa cek-cek lagi ke bawah, kali aja PD-nya tuh punya si emiten gitu ya. Untuk cek lagi, untuk cek PD-nya siapa, IU-nya siapa, kalian bisa ke ini guys, ke BI apa namanya, IDX. Terus kalian ke perusahaan tercatat, terus ke data kepemilikan saham, kalian download yang paling baru ininya. Waduh, kok gitu guys, kita pas dulu. Perusahaan tercatat dari online saham, kita download. Nah udah, kita open, nanti kita langsung cari HRTA. Nanti di sana kita bisa lihat broker-broker apa aja yang biasa dipakai sama emiten gitu. HRTA. Oke, kita cari HRTA, udah ketemu ya.
Mana dia? Oh ini. Oh dia pakai CC doang guys. Jadi kita nggak tahu ya. Tapi bisa diasumsikan ya. Kalau ngomong kasar, eh CC-nya tuh di sini adalah emitennya. Yang kedua baru PD. Kita nggak tahu nih PD itu siapa ya guys. YU-nya asing ya. Dan RX ini biasanya kayak fun gitu deh, dari kayak MSCI gitu. Cuma ya udahlah, kita patokan kedua ini. Walaupun kita nggak bisa apa ya, tembak langsung sih si CC ini dia punya average gini, karena dia kan emiten. Apalagi tadi kalau kita lihat di insider, dia kan terkonsentrasinya tinggi ya. Dan dia harusnya kan beli terus-terusannya kan udah dari lama gitu. Jadi kita nggak pernah tahu nih average-nya berapa. Jadi kita ambil PD-nya aja. Nah, PD-nya tuh ada di 22 berapa? 2435. Jadi average-nya si PD ini kita kasih ini dari tanggal segini ya. Di 2425. Nah, seginilah. Nah, yang mana ini arti average harga saat ini itu masih di bawahnya harga market makernya atau orang yang punya barang gede. Kita sebenarnya bisa cek lagi sih di sini guys, HRTA ya. Jadi ini tuh inventory chart ya. Kita di sini kalau kalian mau buka, ini tugasnya tuh buat kita lihat pertama kali makan atau pertama kali akumulasi tuh kapan sih, broker-broker tertentunya gitu. Kita dari 12 Desember sampai 20 Agustus hari ini ya. Wow, gila ya. CC-nya udah pasti ya. CC-nya dia emitennya. Tapi dia makan gede tuh di Maret sini. Nggak tahu dia buyback atau gimana, cuman dia justru pas naik makan banyak ini. Kita mau lihat juga PD. Oh, PD-nya dari sini guys. Jadi iya sama-sama nyangkut ya harusnya si PD sama si CC. Jadi menurut saya HRT itu masih bagus ya. Jujur saya nggak tahu sih dia konglonya mana. Nanti kita cari deh. Untuk SID juga belum yang rame-rame banget walaupun dia naik. Sebenarnya yang bagus lagi tuh yang SID-nya turun guys. Cuma karena dia naik ya wes. Oke. Kita belum menemukan yang aneh-aneh lagi sih. Dia pernah correction aja. Oh, dia ada dividen. Gak penting juga sebenarnya. Cuman dari harta itu udah fix ya kayak gini tadi. Di angka 24 ya. Nah, di sini makanya tadi saya tuh coba ngantri guys. Ngantri beli di nggak tahu sih, maksudnya besok tuh hijau atau merah. Cuma yang satu tuh yang saya lihat di chart ini itu ada gap kayak gini, jadi saya coba antri di 2200-an, kali aja dia ke bawah dulu. Kalau dia kayaknya masih mau ngegas sih, saya besok mau HK sih. Kalau di deket-deket sini ya wes kita ATP lah. Ini nggak tahu ya kenapa ya lambat banget. Nah ya intinya itulah HRTA itu pertama. Terus tadi itu apa lagi ya, SSIA kayaknya. SSIA sebenarnya udah di atas
udah di atas harga ininya, cuman main dekat lah. Jadi ISG itu di 1700. Saya tarik SSIA tuh dari tanggal 21 nih, 21 April. SSIA 21 April 2026. Nah, ini sama ya, akumulasi YO paling gede ya ini ya. Nah, harganya tuh menurut saya mahal-mahalnya ya 1700 lah. 1700-an. Boleh lah di atasnya dikit sebenarnya. Sini-sini juga boleh, kalau cuma dikasih di sini saya boleh lah 172015. Kisaran sini lah guys. Kita tandain dulu ya. Mana ya? Ini rectangle. Kita beli di sini nggak, area sini sampai sini lah. Ya kan, kita berharapnya mantul jeder gitu ke atas. Oke, kita habis mantul kan. Itu siap. Cias, gitu kan, mantap. Oke, kayaknya itu ya SSIA. Kita lihat di sini SSIA. Emiten itu biasa pakai apa guys di sini? SSIA ini ya, banyak juga. SQ, Verdana lupa, CC. Oke. Kita coba cek ya. Kita coba cek. YU itu CGS. CGS nggak ada ya? Nggak tahu dah. CGS AK UBS ya. Iya UBS. Nggak ada juga ya. Kayaknya Algo deh. Indo Premier, mana Indo Premier? Nggak ada cok. Nggak ada Indo Premier. BB HP ada ya, Henan ya. BB Van itu Verdana, ini juga ada sih. Yo BB ini. Oh, berarti ini yang punya BCA juga guys, Jumri Investama. Oke, ini itulah ya. Kayaknya dua saham ini sih yang kayaknya potensi masih lumayan. Ini Stockbitnya juga nggak bisa dibuka anjir. Ya wis lah. Kayaknya itu aja guys. Bakal aku upload 3-4 hari lah biar nggak terlalu ini, karena tujuan utamanya bukan kayak gue pintar nebak sih, kayak buat ini aja, buat perjalanan dokumentasi gitu. Ya wis lah, makasih guys, bye bye.